Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan latihan soal dan pembahasan mengenai materi teori ring, idempoten, nilpoten, dan karakteristik ring. Sebelum masuk ke latihan soal dan pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Fauzia dengan nomor NPM 22203060051. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan latihan soal yang pertama. Nomor 1A. Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah ring terhadap operasi biner penjumlahan dan perkalian modulo 6. Carilah elemen idempotennya. Rumus dari elemen idempoten adalah A kuadrat sama dengan A. Maka dari itu kita cari terlebih dahulu 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 3, 4 kuadrat sama dengan 4, 5 kuadrat sama dengan 1. Maka berdasarkan definisi 2.6, elemen idempoten jika A kuadrat sama dengan A, maka elemen idempotennya adalah 0, 1, 3, dan 4. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal pembahasan nomor 1B. Carilah unsur nilpoten dari ring Z4 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Penyelesaiannya, berdasarkan definisi 2.6, disebut nilpoten jika B pangkat N sama dengan 0. Maka, misalkan kita ambil Z4 sama dengan 0, 1, 2, 3. Maka, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 0, dan 3 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi kita ketahui semua bahwa nilpotennya adalah 0 dan 2. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan latihan soal nomor 1C. Diketahui matriks 2 kali 2 dengan unsur A 1060, tunjukkan bahwa A suatu elemen idempoten dari M. Penyelesaiannya, berdasarkan definisi 2.6, suatu unsur A di matriks 2 kali 2 disebut idempoten jika A kuadrat sama dengan A. Maka dari itu kita akan memangkatkan matriks A di atas sebagai berikut, dan kita dapatkan bahwa dari dipangkatkan berikut hasilnya adalah 1060. Maka terbukti bahwa unsur A merupakan elemen idempoten. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu nomor 1C. Diketahui matriks dengan order 2 kali 2 dengan unsur A sama dengan 1060, tunjukkan bahwa A suatu elemen idempoten dari M. Nah, penyelesaian soalnya yaitu berdasarkan definisi 2.6, yang mana suatu unsur A pada matriks M 2 kali 2 disebut idempoten jika memenuhi syarat A kuadrat sama dengan A, yaitu kita masukkan matriks A-nya, yaitu 1060 kuadrat, didapat hasilnya itu dirinya sendiri, yaitu 1060, sehingga terbukti bahwa unsur A merupakan elemen idempoten. Untuk selanjutnya, nomor 1D, diketahui M sama dengan matriks ABCD dengan ABCD itu anggota Ricci dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks setelah suatu ring. Tunjukkan bahwa matriks 0701 dan matriks 0052 adalah suatu elemen idempoten pada M. Tunjukkan pula bahwa matriks 0042 adalah suatu elemen idempoten pada M, dan carilah indeksnya. Nah, seperti pada definisi 2.6, suatu matriks atau suatu ring gitu disebut elemen idempoten jika memenuhi syarat A kuadrat sama dengan A atau menghasilkan dirinya sendiri. Nah, kita uji untuk
matriks 0701 kuadrat itu didapat hasilnya 0701 atau D sendiri, sehingga matriks dapat dikatakan matriks 0701 adalah elemen dependen pada N. Nah, untuk matriks 00-52 juga sama, kita kuadratkan, itu didapat hasilnya 00-10 4, sehingga karena hasilnya itu berbeda dengan nilai awalnya, maka dikatakan bahwa matriks 00-52 bukan merupakan elemen idempoten pada N karena tidak memenuhi syarat elemen idempoten. Nah, untuk matriks 0042, 40 itu kita buktikan apakah dia elemen idempoten apa tidak. Nah, jika elemen idempoten, maka indeksnya itu berapa? Nah, pada definisi 2.6 yang kemarin kita bahas itu dikatakan dapat dikatakan elemen nilpoten jika B anggota R dan ada suatu bilangan bulat positif terkecil N. Sedemikian hingga B pangkat N sama dengan Z, maka B-nya itu disebut elemen nilpoten berindeks N. Jadi N-nya ini bilangan bulat positif terkecil. Kita ambil bilangan bulat positif terkecil itunya 2, maka matriks 0040 itu dikuadratkan sama dengan hasilnya yaitu 0000 gitu, atau Z. Maka dapat dikatakan matriks 0042 adalah suatu elemen nilpoten berindeks 2 pada N. Nah, duanya ini didapat dari pangkat 2 ini. Begitu. Next, nomor 2. Misalkan R merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan dan berkarakteristik 4. Hitunglah A plus B pangkat 4 untuk semua A, B anggota dari R. Nah, penyelesaiannya yaitu karena R ini merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan dan berkarakteristik 4, maka dapat dikatakan bahwa 4A sama dengan 0 untuk semua A anggota R. Sehingga jika kita pangkatkan 4A plus B, maka sama dengan A plus B dikalikan A plus B lagi, dikalikan A plus B, dikalikan A plus B, itu didapat yaitu A kuadrat plus 4A dikali A, B kuadrat ditambah 2A kuadrat, B kuadrat ditambah 4A, B pangkat 3 tambah 4B pangkat 4. Nah, karena tadi itu 4A sama dengan 0, maka kita substitusikan 4A-nya sama dengan 0. Nah, didapat karena 0, maka didapat yaitu A kuadrat ditambah 2A kuadrat dikali B kuadrat tambah 4 tambah B pangkat 4. Jadi hasil dari A plus B pangkat 4 untuk semua A, B, R, di mana R merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan dan berkarakteristik 4, yaitu hasilnya A kuadrat plus 2A kuadrat B. Perkenalkan, nama saya Bayu Surya Satria dengan PM 019. Baik, untuk pembahasan latihan soal nomor 4 dengan soal tentukan karakteristik ring dari Z3 cross Z3. Nah, untuk penyelesaiannya, anggota dari Z3 cross Z3 sendiri itu yaitu 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, dan 2,2. Nah, untuk definisi karakteristik ring sendiri itu karakteristik suatu ring R adalah suatu bilangan bulat positif terkecil N jika ada sedemikian sehingga NA itu sama dengan Z untuk setiap A dalam R. Nah, dalam kasus ini berarti karakteristik suatu ring Z3 cross Z3 adalah bilangan bulat positif terkecil N sedemikian sehingga N A, A sama dengan Z untuk setiap A anggota dari Z3 cross Z3. Nah, untuk memudahkan mencari karakteristik dari suatu ring tersebut, maka tentukan elemen kesatuannya yaitu 1,1. Kemudian cari N yang bersifat N dikalikan 1,1 itu menghasilkan 0,0 atau Z. Nah, jadi dapat ditentukan yaitu N sama dengan 3, maka diperoleh 3 dikalikan 1,1 menghasilkan 3,3 atau 0,0, sehingga karakteristik dari Z3 cross Z3 adalah 3.
Baik, untuk pembahasan latihan soal selanjutnya yaitu nomor 5. Tentukan karakteristik dari himpunan bilangan bulat dan bilangan rasional masing-masing terhadap operasi penjumlahan. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut, di mana Z merupakan bilangan bulat dari negatif 0 sampai positif, di mana min 2, 0 sampai bilangan positif 2. Kemudian, Q bilangan rasional di mana A demikian sehingga A sama dengan P per Q dengan syarat P dan Q adalah anggota Z dengan syaratnya yaitu Q tidak boleh sama dengan 0. Himpunan di atas tidak memiliki bilangan bulat positif terkecil n yang memenuhi NA sama dengan 0. Maka berdasarkan definisi karakteristik dari ring Z dan ring Q adalah 0. Demikian pembahasan soal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.